Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Fisika Gunung Api. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septidini Arsy dengan NPM F1C021014 dengan dosen pengampu Bapak Nanang Sugianto, SSI, MSc. Pada soal yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat maksud dari gambar di atas. Dapat dilihat pada gambar di atas yaitu proses terbentuknya gunung api, di mana proses terbentuknya gunung api terbagi menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu yang pertama pergerakan lempeng divergen, yang kedua pergerakan pergerakan lempeng konvergen, yang ketiga yaitu pergerakan lempeng transport. Pada pergerakan lempeng yang pertama yaitu divergen, di mana pergerakan lempeng yang saling menjauh antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya. Sehingga di celah-celah pergerakan tersebut terdapat patahan. Nah, pada pergerakan lempeng divergen biasanya terbentuk gunung api tipe strato atau kerucut. Nah, pada pergerakan lempeng yang kedua yaitu konvergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling mendekat atau bertemu. Nah, namun ada salah satu lempengnya menunjam ke bawah. Nah, di mana pada proses pergerakan lempeng ini, tipe gunung api yang dihasilkan yaitu gunung api memar, di mana memiliki kawah di atasnya akibat salah satu lempeng tersebut menunjam ke bawah. Nah, pergerakan lempeng yang ketiga yaitu pergerakan lempeng transport, yaitu pergerakan lempeng yang saling bergesekan namun arahnya berlawanan. Nah, dari pergerakan lempeng transport, contohnya yaitu Andes dan Sesar. Pada soal nomor 2 yaitu berikan penjelasan secara rinci tentang gambar tersebut dan hubungkan dengan proses terbentuknya gunung api. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat pertama yaitu pada gambar sisi yang kiri yaitu Oceanic Crust atau lempeng samudra dan sebelah kanan yaitu lempeng benua. Di mana di tengah-tengah antara lempeng samudra dan lempeng benua terjadi zona subduksi atau zona pertemuan antara kedua lempeng. Nah, pada gambar tersebut yaitu pertemuan kedua lempeng, eee, dengan tipe pertemuan lempeng konvergen, yaitu yang saling bertemu atau saling bertumbukan, di mana lempeng samudra menunjam ke bawah. Nah, proses terbentuknya gunung api yaitu ya tadi dari pergerakan lempeng tersebut atau pertemuan kedua lempeng tersebut yang di mana salah satunya menunjam ke bawah. Nah, pada dapur magma itu yaitu terdapat batuan panas atau batuan-batuan yang meleleh yang kemudian naik ke atas melalui pipa kepundan. Nah, di mana jika gunung api itu meletus mengeluarkan lava atau lahar. Nah, Setelah setelah gunung api meletus, pasti terjadi namanya erupsi. Nah, pada erupsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu erupsi intrusi dan erupsi ekstrusi. Yang di mana erupsi intrusi terjadi di dalam permukaan gunung tersebut, sedangkan kalau erupsi ekstrusi yaitu aktivitas pergerakan magma atau yang keluar dari gunung tersebut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan secara rinci konsep dasar model tersebut. Nah, pada gambar tersebut terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama melt production atau produksi magma, yang kedua transport, yang ketiga itu magma storage, yang keempat itu swallow, transport, dan erupsi. Nah, dapat dijelaskan pada tahap pertama, yaitu terjadi pembentukan magma dari pencairan batuan. Pada bagian ini terjadi gesekan lempeng dalam bumi sehingga adanya panas yang terjadi mengakibatkan pencairan pada batuan dan membentuk magma atau magma yang cair. Nah, yang tahap kedua yaitu magma mulai bergerak atau naik menjauhi sumber magma atau menjauhi dapur magma. Nah, pada tahap ini, eee, adanya gas yang bertekanan tinggi. Nah, pada tahap yang ketiga, yaitu magma akan di-smoothan atau
akan dinaikkan atau diarahkan pada magma chamber. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu shallow transport dan erupsi. Nah, di mana pada yang terakhir itu magma akan bergerak keluar. Nah, pada erupsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu erupsi intruksi dan erupsi ekstrusi. Nah, erupsi intruksi, aktivitas magma yang hanya dalam permukaan tersebut, tidak keluar. Nah, sedangkan erupsi ekstrusi, yaitu aktivitas pergerakan magma yang keluar dari gunung tersebut, sehingga terjadilah erupsi. Soal nomor 4 yaitu berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat pada yang pertama di sini ada Mid-Ocean Ridge atau pegunungan tengah samudra. Nah, di sini ada Oceanic Hotspot atau hotspot samudra. Nah, yang pertama kita jelaskan Mid-Ocean Ridge. Nah, gerakan divergen membuat lempeng menjauh satu sama lain di pegunungan tengah samudra. Gerak saling menjauh menyebabkan celah antar lempeng, di mana magma dalam mantel bumi dapat keluar dan membentuk pegunungan tengah samudra. Nah, makanya terbentuknya Mid-Ocean Ridge. Nah, yang kedua yaitu Oceanic hotspot atau hotspot samudra. Nah, kebanyakan gunung api terbentuk di batas lempeng atau subduksi. Namun ada beberapa yang terletak jauh di tengah-tengah lempeng. Kegiatan vulkanisme ini tidak berhubungan dengan gerakan lempeng di batas-batasnya. Ia melekat pada lempeng, ia melekat pada lempeng Ia melekat pada lempeng tektonik di bawahnya. Lalu lempeng tektonik bergerak dan akhirnya keluar dari titik hotspot. Tanpa sumber magma, gunung api akan mati dan mendingin. Aktivitas vulkanik di titik hotspot dapat membuat gunung api dasar laut yang dikenal dengan somut atau siamon. Nah, subduksi di bawah benua atau subduksi beneath continent yang ini. Nah, zona subduksi di bawah benua terjadi ketika lempeng samudra menunjam di bawahnya dengan terjadi gesekan yang membuat batuan melebur dan menjadi magma dan ketika tekanannya suhunya tinggi, magma akan terdorong ke atas dan mencapai permukaan bumi dan mengalami pembekuan atau batuan beku yang menyusun pegunungan. Nah, yang selanjutnya yaitu titik panas kontinental atau kontinen hotspot, yaitu area mantel bumi dari mana gumpalan panas yang mana dari gumpalan panas bumi yang naik ke atas. Titik panas diperkirakan disebabkan oleh aliran sempit mantel panas yang naik dari batas ini. Mantel yang disebut bulu-bulu mantel. Tabrakan benua atau continental collision. Nah, tabrakan benua merupakan fenomena tektonika lempeng bumi yang terjadi pada batas konvergen. Nah, tabrakan benua adalah variasi pada proses dasar subduksi, di mana zona subduksi hancur, gunung diproduksi, dan benua bergabung menjadi satu dan terbentuklah benua. Soal nomor 5 yaitu jelaskan secara detail dan lengkap tentang magma dan hubungannya dengan gambar di atas. Nah, nah, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu itu apa itu magma. Magma adalah batuan-batuan cair yang bersuhu tinggi yang terletak di ruang magma atau di dalam perut bumi atau dalam dapur magma. Nah, yang terkadang keluar melalui gunung-gunung api dalam bentuk lava dan lahar. Nah, proses terbentuknya magma yaitu magma terbentuk dan terjadinya pertemuan antara dua buah lempeng litosfer dalam siklus batuan. Interaksi antar lempeng tersebut akan menimbulkan gaya gesekan, hasilnya terjadi peningkatan suhu serta peningkatan tekanan pada area tersebut. Akibat adanya peningkatan suhu tersebut, tekanan
serta cairan, maka terjadi peleburan batuan yang menghasilkan magma. Nah, pada gambar yang pertama, yaitu gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, letusan, dan gempa. Gambar yang kedua yaitu gunung api terhenti atau tertidur atau istirahat. Nah, gunung api yang ini yaitu masih dapat meletus sewaktu-waktu lalu istirahat kembali. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu gunung api mati, yaitu gunung api yang tidak memiliki catatan erupsi sama sekali atau gunung api yang tidak memiliki magma sama sekali. Pada selanjutnya soal nomor 6, yaitu apa yang dapat kamu gambarkan dari gambar tersebut kaitkan dengan teorema aliran multifase. Dapat dilihat pada gambar yaitu pada gambar sebelah kiri ia menunjukkan diagram magma pada tingkat dangkal. Nah, yang kedua yaitu pada gambar sebelah kanan yaitu memiliki 5 tahap, yaitu tahap pertama yaitu nukleanisasi dan peluasan gelembung gas, yaitu gelembung gasnya masih kosong gitu. Nah, pada tahap yang kedua yaitu adanya aliran gelembung atau bubble flow, di mana pada bagian ini magma beserta gelembung-gelembung gas. Nah, pada bagian ini, sudah terdapat magma dan gelembung-gelembung gas atau bubble flow atau gelembung-gelembung kecil-kecil. Nah, pada tahap ketiga, tahap C, yaitu fragmentasi, di mana di sana terjadi penumbukan bubble flow. Nah, akibat penumbukan tersebut, bubble flow dan magma terdorong ke atas sehingga akibatnya ada akibat dari dorongan tersebut sehingga, selanjutnya ke gambar D, yaitu, akibat dari dorongan yang yang tinggi dari gambar C, pada gambar D, bubble flow dan gelembung-gelembung magma tersebut keluar dari gunung tersebut. Nah, eee, selanjutnya gambar E, yaitu kembali ke bentuk semula. Nah, biasanya gunung api tersebut kembali bentuk bentuk A ataupun bentuk B. Namun yang sering terjadi yaitu kembali ke bentuk B, di mana sudah ada magma dan gelembung-gelembung gasnya atau bubble flow-nya. Selanjutnya nomor 7 yaitu soalnya berikan penjelasan singkat tentang klasifikasi jenis letusan gunung berapi, jelaskan bahan apa yang dilepaskan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pada klasifikasi atau jenis letusan gunung api dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama erupsi eksplosif, yang kedua erupsi efusif, yang ketiga erupsi campuran. Pada erupsi yang pertama yaitu erupsi eksplosif, di mana memiliki tekanan gas yang sangat tinggi dan mengakibatkan adanya ledakan. Nah, pada erupsi yang kedua yaitu efusif, di mana tidak memiliki tekanan gas yang rendah sehingga tidak mengalami ledakan atau tidak mengalami sama sekali suara ledakan. Nah, pada erupsi yang ketiga yaitu erupsi campuran, di mana pada erupsi ini penggabungan antara erupsi efusif dan penggabungan antara erupsi eksplosif, di mana erupsi efusif dan eksplosif bergabung menjadi satu atau bercampur. Nah, pada erupsi campuran merupakan erupsi yang paling berbahaya karena memiliki tekanan gas yang tinggi dan dan menge dan mengakibatkan ledakan yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu bahan apa saja yang dikeluarkan pada saat Gunung Merapi itu erupsi. Yang pertama yaitu gas vulkanik, yang kedua itu lava dan lahar, yang ketiga hujan abu, yang keempat itu awan panas atau awan yang menghitam. Adapun dampaknya terhadap lingkungan, yang pertama itu gas vulkanik. Gas vulkanik yang dikeluarkan dari gunung api yaitu saat erupsi yaitu Eee, karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, kalbo sulfu sulfur dioksida yaitu SO2. Nah, di mana karbon-karbon tersebut jika dihirup pada manusia akan sangat-sangat berbahaya bagi manusia. Selanjutnya itu hujan abu. Hujan abu yaitu partikel yang sangat halus yang dapat ikut terbang yang kalau ada angin. Nah, sehingga jika manusia menghirup hujan abu akan sangat berbahaya
untuk saluran pernapasan, terutama untuk yang menderita penyakit asma, sangat berbahaya jika menghirup hujan abu. Soal selanjutnya yaitu nomor 8. Jelaskan secara rinci peran ahli geofisika dalam melakukan 1. Pemantauan kegempaan gunung api, 2. Pemantauan deformasi tanah gunung api, dan 3. Pemantauan gas, volume, dan termal. Nah, yang pertama yaitu pemantauan kegempaan gunung api. Nah, peran fisikawan dalam pemantauan kegempaan gunung api yaitu mengidentifikasi kapan terjadinya gempa dan kapan meletusnya gunung api. Nah nah, peran geofisikawan itu untuk memantau atau mencari identifikasi kegempaan gunung api tersebut. Yang kedua yaitu pemantauan deformasi tanah gunung api. Nah, peran geofisikawan yaitu memantau atau mengidentifikasi struktur deformasi tanah gunung api atau memantau struktur bawah tanah pada gunung api tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pemantauan gas, plume, dan termal. Nah, pada peran yang ketiga ini yaitu para geofisikawan memantau atau mengidentifikasi atau mencari tahu gas apa yang terkandung dalam gunung api tersebut dan volume-volume apa yang tergantung dalam gunung tersebut dan termal atau energi panas yang terkandung dalam gunung tersebut, berapa tinggi energi termalnya dan struktur permukaan bawahnya itu permukaan bawah energi termalnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 9. Sebagai ahli geofisika, penelitian apa yang dapat Anda pikirkan untuk memantau aktivitas gunung berapi? Nah, jika saya mengambil jika saya mengambil mata fisika, saya akan memberikan judul yang berjudul eh, jika saya mengambil peminatan geofisika, di sini saya akan memberikan judul yaitu identifikasi struktur bawah permukaan daerah Telaga Tujuh Warna. Di sini saya akan mengambil judul yaitu struktur identifikasi struktur bawah permukaan panas bumi di Telaga Tujuh Warna Bukit Daun dengan metode geotermal. Nomor 10 yaitu jelaskan tentang gambar berikut dan jelaskan pula tentang manifestasi permukaan yang ada di lapangan geotermal. Sini saya akan menjawab yaitu geotermal didefinisikan sebagai panas yang berasal dari dalam bumi, sedangkan energi panas bumi adalah energi yang ditimbulkan oleh panas tersebut. Panas bumi menghasilkan energi yang bersih atau bebas dari polusi, yang berkesinambungan atau dapat diperbarui. Sumber daya energi panas bumi dapat ditemukan pada air dan batuan panas di dekatnya, di bawah permukaannya, bahkan jauh lebih dalam lagi sampai pada sumber panas yang ekstrim dan batuan yang mencair atau magma. Nah, untuk menangkap panas bumi atau geotermal, dilakukan pengeboran sumur seperti yang dilakukan pada sumur produksi minyak bumi atau ya minyak bumi. Sumur tersebut menangkap air tanah yang terpanaskan atau air air tanah yang panas. Kemudian uap dan air panas dipisahkan. Uap air panas dibersihkan dan dialirkan ke memutar turbin. Memutar turbin. Jadi uap dan air panas yang bersih tadi dialirkan memutar turbin. Melalui memutar turbin, air panas yang telah dipisihkan tadi dimasukkan ke dalam reservoir melalui sumur injeksi yang dapat membantu untuk menimbulkan lagi sumber uap. Nah, air air panas yang sudah bersih tadi itu dan dimasukkan kembali ke sumur injeksi untuk membantu menimbulkan lagi sumber uap. Nah, setelah
air dan uap tadi memutar ke turbin, kemudian, itu tuh dialihkan ke generator PLN. Nah, kemudian dialirkan lagi ke rangkaian selanjutnya. Demikian penjelasan saya mengenai jawaban UAS Fisika Gunung Api. Eee, Terima kasih. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.